Sore Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana kabarnya? Iya, luar biasa. Tuhan Yesus kita setia, amin. Dia tidak mengenal musim, entah musim hujan, musim panas, atau musim apapun. Ya, baik itu musim kekeringan atau musim kelimpahan, Tuhan selalu ada buat kita dan Dia tidak pernah mengecewakan kita, amin. Janjinya selalu digenapi dan apapun yang Dia firmankan itu tidak akan tertunda. Ya, Dia selalu mengerti dan peduli atas setiap kehidupan kita. Amin. Sore hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita undang Tuhan hadir di tempat ini, menguasai setiap kita, memberkati setiap kita karena Dia Bapa yang setia. Dia tidak pernah menyakiti hati kita, Dia tidak pernah mengecewakan kita, bahkan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami tahu Engkau Bapa yang sangat setia. Seringkali kami enggak setia sama Tuhan, tapi Tuhan senantiasa setia kepada kami. Sekalipun kami mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Olehnya Tuhan kami bersyukur punya Engkau Bapa. Engkau lebih dari Bapa di dunia. Engkau lebih dekat dari orang yang paling dekat dengan kami. Engkau Bapa yang sangat peduli dan tidak pernah mengecewakan kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau senangkan hati-Mu. Bapa yang sangat baik, kami mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Berdaulatlah Engkau atas ibadah kami sore hari ini. Berikan sukacitamu, berikan damai sejahtera-Mu, biar hati kami meluap dengan ucapan syukur. Karena kami tahu Tuhan pengorbanan-Mu atas setiap kami. Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Itu bukti nyata kasih-Mu, cinta-Mu atas kami. Sungguh cinta-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, waktu ini sepenuhnya milik-Mu. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa Kau
setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku milikmu. Amin Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih. Amin Yesus. Ku mau jadi, lagi katakan, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu ya Tuhan, penuh kasih dan setia. Haleluya, terima kasih Yesus. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Kami rindu seperti Engkau Tuhan, punya kasih yang tulus kepadamu Tuhan, kasih yang murni seperti yang Tuhan beri buat kami. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau yang baik, sangat baik buat kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia
Bapakku yang baik, penuh karunia, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu besar buat kami Yesus, tak terbatas kasih setia-Mu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu atas kami Yesus. Selalu baru setiap hari, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab kasih setia-Mu besar atas kami Tuhan, sebab kasih setia-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami. Sore hari ini kami mau bersukacita karena Tuhan yang mengubah tangisan kami menjadi sukacita yang melimpah. Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami, Tuhan yang menghiburkan kami. Kami mau beri hati kami mau beri hidup kami hanya buat Engkau. Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan mau buat apa kami cuman manut sama Tuhan. Kami mau ngikut apa maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian. Amin. Haleluya. Mari kita menari buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatan.
ratapku jadi tarian. Tapi saya lihat di sini masih ada, bahkan banyak yang masih cemberut. Coba lihat kiri kanannya yang masih cemberut, colek dong. Colek. Ayo senyum yuk buat Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubah ratap kita jadi tarian. Amin. Dia buka kain kabung kita. Kita diberi sukacita oleh Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Lagi. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku. Kau beriku sukacita, jiwaku bermasmur. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. Ku takkan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus itu sanggup melakukan apa saja bahkan di luar pemikiran kita. Amin. Saya mau sedikit bersaksi Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari terakhir ini saya diperhadapkan dengan banyak hal. Dan saya cuma ngomong sama Tuhan, sakarepmu Tuhan. Wis terserah Tuhan aja. Saya sudah tidak sanggup lagi. Sampai akhirnya satu kali saat saya menghadapi sebuah masalah, sudah mentok. Gak bisa apa-apa, gak bisa cari jalan keluar dengan akal pikiran saya cuma angkat tangan, saya ngomong sama Tuhan, terserah Tuhan. Dan saya katakan, Tuhan, aku serahkan seluruh persoalan hidupku di bawah kaki-Mu. Dan aku mau berbaring dengan tenang di hadapan Tuhan. Saya tidur, tiba-tiba jam 2 malam pada saat saya mulai kirim-kirim kata-kata motivasi di WBIS, tiba-tiba pada saat saya mengirim kepada seseorang, dia langsung membalas kepada saya. Dia biasa panggil saya Nanda. Dah belum tidur, belum Mi, saya manggilnya dia Mami gitu. Belum Mi, bukan belum, saya baru bangun Mi. Lah Mami belum tidur, belum bisa tidur karena kakiku sakit banget gitu. Pada saat itu saya sedang bergumul dengan persoalan saya dan saya sangat merasakan, aduh Tuhan piye ini, jalan keluarnya piye gitu. Sampai akhirnya saya ngobrol dengan dia sebentar, saya bilang ayo Mi tak doake yuk, tapi gak usah bersuara ya, tak tulis wae gitu. Yang penting percaya ini ada kuasa Tuhan, saya bilang gitu. Ya ndang dongake ndah gitu. Akhirnya saya tulis, saya ketik dalam nama Yesus, terjadi. Dia katakan kakinya panas, nyeri, saraf kakinya sudah kena karena kena diabetes juga. Jadi saya katakan wis Mi, ndak usah mbok pikir diabetesmu, bersukacita saja, dipakai untuk bersukacita. Ya ndak gitu. Sampai akhirnya saya bilang tidur, sekarang tidur. Ini sudah jam 3 pagi, Mami tidur. Oh iya, dia tidur.
Terus tiba-tiba jam 5:30 dia WA saya. Makasih Yonda, kemarin aku bisa tidur jam 3 sampai jam 5. Ini aku baru bangun. Puji Tuhan. Tiba-tiba saya juga hari itu saya ditelepon seseorang, dia katakan saya sedang ada masalah gini. Dan dia telepon saya. Aku pengen telepon, ya wes. Dia ketawa-ketawa, saya ajak cerita. Aku lagi masalahku abot banget. Masalah, ya memang masalahnya dengan saya dia lebih berat gitu. Saya katakan, tenang, ayo berdoa. Sampai akhirnya dia katakan, aku doakan ya Bu. Iya, saya doakan. Waktu itu saya berdoa buat beliau. Saya itu tidak pernah menawarkan diri untuk mendoakan beliau karena saya merasa dia itu dekat dengan pembicara-pembicara dari luar negeri, dengan pendoa-pendoa yang luar biasa. Buat saya, kamu lebih bisa minta doa kepada mereka gitu. Tapi pada saat itu dia bilang, aku pengen jenengan yang doakan saya. Saya doakan, dia merasa dipulihkan, dia merasa disegarkan. Besoknya telepon lagi. Saya itu sampai gini, Tuhan, aku itu masalahku gede gitu. Sampai akhirnya saya doakan. Dan persoalan saya lupakan Bapak Ibu Saudara. Saya lupakan, saya serahkan sama, saya kan sudah bilang di awal, saya serahkan sama Tuhan, saya gak mau mikir, udah terus saya taruh di bawah kakinya Tuhan, selesai gitu. Sampai akhirnya hari itu saya ngomong sama Pak Erik, saya bilang, ayo kita berangkat pagi ini, karena harus seperti ini, permasalahannya harus diselesaikan sendiri. Saya mau selesaikan sendiri, saya mau ketemu dengan orangnya langsung. Saya gak mau lewat orang lain, tapi saya mau ketemu dengan Tuhan, dengan dia langsung. Selama perjalanan saya hanya berbahasa roh, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku percaya kemenangan ada di pihakku. Saya hanya katakan kepada Tuhan, janjimu Tuhan tergenapi. Benar Bapak Ibu Saudara, hari itu saya ketemu dengan orang itu waktu seseorang yang selama ini istilahnya jadi perantara saya. Dia ngomong nanti gini loh Bu, nanti begini, menakutkan sekali. Saya sudah bingung, aduh kok nek ngene piye, kok nek ngene buasi malakama, saya bilang. Saya harus begini, nanti ini yang terjadi, saya begini, ini nanti yang terjadi. Tapi saya mulai katakan, Tuhan terserah Tuhan. Aku mau semuanya tak serah ke sama Tuhan. Setiap apa yang jadi ganjelanku tak serah, tak taruh di bawah kaki Tuhan. Semuanya Tuhan. Sampai akhirnya kami datang, saya masuk sendiri, saya ngobrol, gak ada 10 menit Bapak Ibu Saudara, masalah itu selesai. Dan itu di luar pikiran saya, di luar pemikiran saya, jauh dari apa yang saya bayangkan. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Untuk itu saya percaya sekali, apapun persoalan kita, mulai kita berdiam diri dan katakan sama Tuhan, Tuhan biar kehendak Tuhan aja yang jadi, suka-sukamu Tuhan saja. Apapun yang Tuhan mau, kami mau taat. Dan itu terjadi atas kehidupan kita. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita katakan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ojo dipikir dewe, biar Tuhan sendiri yang beracara atas hidup kita. Haleluya. Ayo kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Dialah yang membela setiap persoalan kita, Dia yang menyelesaikan setiap masalah kita. Haleluya. Sekarang hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku,
tiada batasnya buat kami Tuhan. Kami bersyukur biar hati kami terus melekat dengan Engkau Tuhan. Lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan. Lebih lagi Tuhan Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yang berdaulat
kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semuanya hanya bagimu. kekuatanku, Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semuanya hanya bagimu. Kami sadar bahwa tanpa Engkau Tuhan kami tidak akan bisa mampu menjalani kehidupan kami dan menyelesaikannya seperti yang Tuhan mau dan Tuhan harapkan. Kami sadar bahwa hanya dengan menyertakan Engkau, hanya dengan Immanuel, bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami, maka kami dapat menyelesaikan setiap perjalanan hidup yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami semua. Oleh sebab itu, terus sadarkan kami bahwa kami membutuhkan Tuhan, sadarkan kami bahwa kami memerlukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Sadarkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, buat iman, pengharapan, kasih kami tidak pernah berubah kepadamu ya Tuhan, sehingga dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami dapat menyelesaikannya seperti yang Tuhan harapkan. Terima kasih ya Bapak di surga, terima kasih. Dan sekarang saatnya Tuhan berbicara kepada setiap kami, nyatakan isi hatimu kepada kami semua. Dalam hikmat Roh Kudus, Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya, kita semua yang siap katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul untuk kita bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan setelah kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya berikan judul pengharapan itu dimulai dari pikiran. Kita akan membaca Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Nanti para pria baca ayat yang pertama dan ayat 2 dibaca oleh para wanita. Secara bergantian kita akan membaca dengan suara yang nyaring. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 para pria dan ayat 2 para wanita. Dimulai dari para pria 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Ayat 1 bicara tentang bagaimana kita diperintahkan untuk kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu menjadi ibadah kita yang sejati. Nah, dalam rangkaian nasihat firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kemudian ayat yang kedua disambung dan dihubungkan dengan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya bahwa keserupaan dengan dunia itu menjadi semacam peringatan atau bahkan menjadi semacam apa ya Bapak Ibu Saudara namanya, tanda merah begitu ya. Kalau boleh saya pakai istilah lampu merah. Keserupaan dengan dunia itu menjadi lampu merah. Kenapa? Karena itu ada pengaruhnya dalam kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Nah, untuk menjadikan kehidupan kita itu tidak serupa dengan dunia, atau dalam kerangka kita memahami dan menjalankan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi pikiran itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan menjadi semacam medan pertempuran dalam diri manusia. Katakan sama-sama medan pertempuran.
Karena firman Tuhan berkata, persembahkan tubuhmu jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Tetapi iblis mencoba untuk membawa orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, gerejanya untuk hidup serupa dengan dunia ini. Maka tadi saya katakan keserupaan dengan dunia itu menjadi lampu merah, tanda stop, berhenti, agar kalau ada orang Kristen kepingin hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan, maka harus berhenti serupa dengan dunia ini. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Maka pikiran seseorang itu akan tarik menarik, itu akan dipakai oleh setan untuk melakukan apa yang dunia katakan, tetapi Roh Kudus akan mengingatkan agar kamu jangan serupa dengan dunia ini. Roh Kudus akan mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Maka orang percaya itu selalu diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, dan pilihan itu sangat penting, sebab ketika pilihan itu ternyata adalah bahwa dia menjadi serupa dengan dunia, maka ayat 1 tidak akan pernah berlaku dalam kehidupannya lagi, bahwa dia bisa mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam konteks itu, ketika pikiran-pikiran itu ada dalam sebuah peperangan karena harus memilih mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang kudus, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya ibadahnya menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, maka manusia betul-betul membutuhkan yang namanya pembaharuan budi. Nah, kata pembaharuan itu memiliki makna dalam bahasa aslinya, itu bahasa Yunaninya adalah pembaharuan total. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, saya analogikan ketika kami punya rumah di Gaum ini yang sekarang di RT 15 RW 10, itu pernah kami dalam tanda kutip direnovasi. Ya bukan tanda kutip ya, beneran direnovasi. Yang kami lakukan adalah membongkar genteng, mengganti semua kayu, sebut saja begitu, kemudian mengupas lapisan semen yang menutupi bata. Itu bahasa Jawanya apa itu Pak? Lepo ya. Nah, mengupas leponya dan diganti dengan lepo yang baru yang semennya lebih banyak, dengan asumsi supaya lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi itu temboknya, batanya diganti tidak? Tidak, karena yang diganti cuma bagian luarnya. Bentuk dindingnya, ukuran dindingnya tidak berubah, tingginya tidak berubah, batu batanya tidak berubah, hanya memang tampilannya di luar pasti baru karena itu dikupas dan kemudian diganti dengan yang baru. Pembaharuan budi tidaklah yang seperti itu. Itu namanya diperbaiki, tapi dasarnya aslinya masih ada. Nah, pembaharuan budi, pembaharuan itu kalau saya analogikan dengan tadi, itu dirobohkan, bangun ulang. Batu batanya baru, semennya baru, gentengnya baru, semua yang dibutuhkan pembangunan rumah itu baru. Lah, bangun baru Pak, ya memang. Tapi itu kan di dasar yang masih lama. Maksudnya itu di fondasi yang masih dipakai. Gitu Bapak Ibu Saudara. Pembaharuan budi itu tidak sekedar memperbaiki apa yang jelek, tapi harus bongkar total. Katakan bongkar total. Maka Bapak Ibu Saudara, yang diinginkan oleh firman Tuhan agar kita dapat mempersembahkan tubuh jangan jadi serupa dengan dunia. Bagaimana caranya? Budinya dibaharui, budinya dibongkar total. Bongkar total, bangun baru. Jadi nggak pakai pola pikir yang lama lagi, nggak pakai cara yang lama lagi, semuanya diganti total. Maka Bapak Ibu Saudara, cara berpikirnya harus cara berpikir kerajaan Allah. Katakan sama-sama, berpikir kerajaan Allah.
Maka kata firman Tuhan, apa yang mulia, apa yang sedap didengar dan seterusnya, pikirkanlah semuanya itu. Bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang putus asa, bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi berpikirnya harus diganti dengan cara berpikir bernilai kerajaan Allah. Nah, itulah yang disebut pembaharuan. Jadi pola pikir yang lama harus diganti dengan pola pikir kerajaan Allah. Kasih tahu kanan kiri, katakan ganti pola pikir kita. Pola pikirnya ya, kalau otaknya jangan diganti Bapak Ibu Saudara. Kalau diganti nanti jadi orang lain. Pola pikirnya, tapi organ tubuhnya jangan diganti, tapi cara berpikirnya yang harus total baru, harus betul-betul diperbaharui. Nah, budi itu tidak hanya bicara tentang pikiran dalam bahasa aslinya, tetapi itu memiliki makna cara menilai, cara memandang sebuah persoalan, cara orang mengambil sebuah keputusan. Itulah budi sebenarnya. Oh ya. Artinya tidak hanya sekedar bicara tentang pikiran, karena kalau bicara tentang pikiran itu mungkin hanya sesuatu yang dipikirkan. Tetapi kalau kemudian orang berbicara tentang bagaimana menganalisa sebuah persoalan, bagaimana kemudian dari analisa persoalan itu kemudian orang memutuskan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, budi itulah yang diperbaharui. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandang kita terhadap sebuah persoalan itu tidak lengkap dalam pengertian tidak betul-betul diperbaharui. Katakanlah misalnya Bapak Ibu Saudara, ini hanya contoh karena kita familiar dengan durian, tapi saya pakai itu andai kata ada orang yang belum tahu durian dan kemudian ketemu dengan buah durian, dan kemudian ketika dia menemukan buah durian dia berkata, wah, ini buah enggak bagus, ini buah enggak enak. Kenapa? Kulitnya saja berduri, ini pasti beracun. Padahal orang tidak belajar untuk bagaimana cara teknik membuka kulit buah durian. Tapi orang kemudian menyimpulkan ini buah enggak enak, ini buah pasti beracun karena kulitnya yang berduri. Nah, ini pola pikir yang enggak diperbaharui. Ngelihat sesuatu ada masalah, ya wis angel raiso tinggal. Tidak mencoba menganalisa dengan hikmat Roh Kudus. Nah, pola pikir itulah, cara berpikir itulah, cara menganalisa persoalan inilah yang harus diganti. Saya tidak tahu, nyuwun sewu, saya tidak bermaksud merendahkan panjenengan yang sepuh, ya. Bukan sepuh sih sekarang, senior usianya. Nah, saya tidak bermaksud merendahkan, tapi saya pernah mengenal seseorang yang umurnya sudah sangat senior, Bapak Ibu Saudara. Semua kita sudah familiar dengan yang namanya handphone. Di dalam handphone ada alat komunikasi, aplikasi yang namanya WhatsApp, gitu kan, WA. Itu yang umum dan sangat familiar, digunakan hampir oleh semua orang. Kalau TikTok misalnya, Facebook misalnya, Instagram misalnya, tidak semua orang menggunakannya. Nah, beberapa fitur di dalam WhatsApp itu kan ada yang bisa merubah bentuk huruf, ya, jadi tebal, tipis begitu, kemudian bentuk jenis hurufnya jadi berbeda, lalu ukurannya bisa diubah, besar, sedang, dan kecil, gitu kan. Saya pakai ukuran paling besar karena saudara tahu sendiri mata saya sudah 4, gitu kan. Nah, bahkan anak-anak muda seperti anak saya hurufnya pakai yang paling kecil. Jadi kalau mereka nunjukin WA ke saya, "Pak, ini begini." Motoku ki wis ora kaya mbiyen, digedhekke sik hurufe. Besarin dulu hurufnya baru saya bisa baca WA kalian. Karena hurufnya pasti kecil-kecil. Nah, bisa dicek sebelahnya kalau yang ada anak-anak mudanya. Coba, hurufnya pasti yang paling kecil. Maksud saya begini. Saya pernah mengenal ada seorang yang sudah sangat senior, diajari cara menggunakan fasilitas di dalam WA itu, tapi kata-kata yang terucap gimana? Moh angel, ribet. Nah, siapa yang pernah ngomong kayak gitu?
Wah bagus, berarti sini yang usia-usia senior semuanya mahir menggunakan WA ya. Nah kami punya grup ya, grup pendeta-pendeta begitu ya. Nggak tahu itu baik yang di Korwil itu wilayah Karanganyar atau yang tingkat nasional Bapak Ibu Saudara. Hampir setiap sehari ada orang yang salah pencet. Saudara mungkin pernah menemukan kalau di grup-grup ada tulisan gabung gitu ya. Mungkin pernah menemukan itu. Nah itu salah pencet. Nah enggak tahu orangnya gimana, kalau dikasih tahu, Bu jenengan mencet apa? Atau Pak jenengan mencet apa? Enggak tahu, itu kayaknya kepencet. Ya enggak mungkin kalau kepencet sih sebenarnya. Kalau dia enggak utak-utak, ngulik-ngulik WA ya enggak mungkin kepencet gitu kan saudara ya. Nah kalau sudah dikasih tahu, enggak tahu gimana caranya matiin, nah gitu ya. Nah ada orang yang ketika kemudian mencoba untuk dikasih tahu, ini loh fasilitasnya, ini loh cara menggunakannya, ini loh kalau ingin menggunakan fasilitas fitur-fitur yang ada di WA. Oh ada orang yang berkata nggak mau, susah, ribet. Nah ini pola pikiran budi yang lama itu yang kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Cara analisanya pendek, kemudian cara memahaminya pendek, akhirnya diistilahkan sumbu pendek. Ya cuma mentok begitu, nggak mau berpikir bagaimana. Nah supaya kita itu mengalami sebuah perubahan hidup dalam konteks kita belajar transformasi oleh karena perjumpaan ilahi, cara berpikir itu harus diganti, rombak total agar dapat memiliki cara berpikir yang baru. Nah Bapak Ibu Saudara, masalah terbesar dalam kehidupan orang Israel itu bukan karena mereka ada di Mesir. Persoalan mereka bukan soal Mesirnya. Coba perhatikan pada waktu mereka sudah mulai dikeluarkan Tuhan dari Mesir, mereka ada di padang gurun. Apa yang mereka katakan dengan kondisi dan keadaan mereka di padang gurun? Mereka nggak ngelihat, mereka nggak menanti. Kalau mereka tekun berjalan melewati padang gurun, mereka ketemu Kanaan yang dijanjiin Tuhan. Jelas Tuhan sudah ngomong beberapa kali, negeri itu limpah susu dan madu. Tapi ketika mereka diperhadapkan padang gurun, mereka pernah ngomong gimana? Lebih baik hidup di Mesir. Jadi yang membuat mereka kalah dalam tanda kutip bukan soal perjalanan mereka yang berat, tapi pola pikir yang lama, pola pikir yang enak diperbudak menurut mereka. Lebih baik di Mesir, padahal di Mesir diperbudak. Padahal Alkitab juga menulis mereka diperbudak itu mereka sambat, bahasa Jawanya begitu. Mereka mengeluh, mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Ketika mereka sudah ditolong oleh Tuhan, dikeluarkan dari Mesir, dan ketika mereka berada di padang gurun, pola pikirnya masih Mesir. Nah itu yang perlu diperbaharui, cara berpikirnya, menganalisa sebuah persoalan dan kemudian memutuskan sesuatu, itu yang harus diganti Bapak Ibu Saudara. Kadang ada orang Kristen yang masih pola pikir lama, cara lama, mogah, ribet. Nah kalau itu dalam konteks kekristenan, dalam rangka kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan dan ngomongnya nggak mau, ribet, terlalu banyak kegiatan dan seterusnya dan sebagainya, susah Bapak Ibu Saudara. Itu harus diperbaharui, harus diganti, rombak total. Agar apa? Agar pola pikirnya, cara analisanya, cara mutusin persoalannya jadi baru Bapak Ibu Saudara. Olehnya Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan seluruhnya kepada tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah itu. Semakin banyak orang ada dalam anugerah dan kemurahan Tuhan yang besar, maka dia semakin ngerti cara berpikir yang sesuai firman Tuhan. Cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang seperti apa. Nah olehnya Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh-sungguh membuka hati agar Roh Kudus memenuhi hidup kita, dan akhirnya
di dalam kuasanya yang bekerja dalam hidup kita memperbaharui budi kita, memperbaharui pikiran kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, di Ratapan 3 khususnya di ayat 1, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Kalau Bapak Ibu Saudara baca seterusnya 22 sampai 24, itu yang kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Itu kira-kira kalimatnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam Ratapan 3 dituliskan bahwa inilah yang kuperhatikan. Memperhatikan itu tidak hanya sekedar melototin sesuatu Bapak Ibu Saudara, tapi secara hurufiah kata perhatikan, kuperhatikan itu artinya justru kembali, memalingkan wajah, memalingkan diri, kembali. Nah, dalam konteks Yeremia yang menuliskan kitab Ratapan ini, apa yang kembali Bapak Ibu Saudara? Dia kembali kepada pikiran kebenaran tentang Tuhan. Pikiran-pikirannya yang dulu ditinggalkan, dia kembali kepada pikiran ilahi, pikiran Tuhan. Apakah itu mengubah keadaan saat itu? Tidak, karena Yerusalem tetap masih dalam reruntuhan, karena Yerusalem masih dalam keadaan rusak. Rakyat Israel belum kembali sepenuhnya ke Yerusalem. Tetapi di saat itulah kenapa kemudian Yeremia dapat berkata, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Kenapa Yeremia sanggup berkata seperti itu di tengah masih ada di situasi dia terbuang juga, di situasi Yerusalem belum dibangun, di situasi rakyatnya masih tertindas, tapi Yeremia sudah bisa berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Kenapa bisa begitu? Karena pikirannya sudah kembali. Istilahnya begitu, pikirannya kembali kepada kebenaran Tuhan, pikirannya kembali pada firman Tuhan, pikirannya kembali pada ketetapan Tuhan. Nah, ini yang menjadi penting untuk kita pahami Bapak Ibu Saudara. Kembalinya pikiran kita pada kebenaran firman Tuhan, pada kebenaran Tuhan, itu akan membangkitkan pengharapan. Katakan sama-sama, membangkitkan pengharapan. Jadi sekalipun kondisinya masih tetap gak menyenangkan, menyedihkan, bahkan masih penuh dengan penderitaan, tetapi hatinya sudah mulai kuat, hatinya sudah mulai mampu menghadapi, menjalani kondisi dan kenyataan yang ada. Sekali lagi, kondisinya tidak berubah, tapi perkataannya menjadi berubah. Kenapa? Karena pikirannya kembali pada kebenaran. Inilah yang kuperhatikan, itu sebabnya aku berharap. Ayatnya berkata gitu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Berharap itu artinya menanti dengan keyakinan. Beberapa orang berkata bahwa pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Apalagi kalau yang ditunggu itu tidak pasti. Kitenan pora, beneran enggak nih, jangan-jangan lupa nih, jangan-jangan enggak jadi datang nih, jangan-jangan dia malah enggak ingat kalau sudah janjian, misalnya begitu. Atau kalau orang sedang menanti menunggu kendaraan, jangan-jangan bisnya enggak lewat nih, jangan-jangan bisnya mogok nih, jangan-jangan kecegat demo nih, dan sebagainya dan seterusnya. Karena menunggu tak kunjung datang, maka kemudian dia menjadi ragu, ada enggak ya? Bisnya lewat enggak ya? Atau si orang itu jadi datang enggak ya? Kok janjinya jam 11 sudah sampai jam 3 enggak ngasih kabar, di WA enggak dibalas, di telepon enggak diangkat, dan sebagainya. Jadi datang enggak ya? Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi ada timbul keraguan ketika apa yang dijanjikan itu tidak kunjung tergenapi. Tetapi inilah yang kuperhatikan, dan itu sebabnya aku menunggu dengan keyakinan bahwa itu
pasti terjadi. Dalam konteks ratapan bahwa kasih setianya tidak berkesudahan, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Yakin selalu baru tiap pagi, yakin rahmatnya tak habis-habisnya, kasih setianya tidak habis-habisnya. Aku tunggu dengan yakin bahwa kasih setia Tuhan pasti datang kepadaku, bahwa pengharapanku kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan kita, kata firman Tuhan dalam perjanjian baru itu seperti jangkar yang kuat dan aman. Jangkar yang kuat dan aman itu akan membuat kapal yang terikat dengan jangkarnya itu tidak akan digoyahkan oleh apapun. Kapal itu bisa bergeser ketika jangkar sudah diturunkan, karena jangkarnya ikut bergeser, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kapal sudah melepaskan ke jangkar, tujuannya kapal itu tidak bergerak. Tidak bergerak dalam pengertian tidak bergeser dari titik yang koordinat yang sudah ditentukan. Berhenti di sini. Nah, supaya berhenti di sini enggak berpindah-pindah, jangkar diturunkan. Tapi kalau kemudian karena adanya ombak yang kencang, jangkarnya ikut bergeser, maka titik koordinat dari si kapal bisa ikut berubah. Firman Tuhan, pengharapan kita itu bagaikan jangkar yang kuat dan aman. Tapi bagaimana kalau pengharapannya yang lemah karena situasi, kondisi dan keadaan yang menimpa dirinya? Maka Yeremia menegaskan, inilah yang kuperhatikan, inilah yang kukembalikan pikiranku kepada kebenaran, bahwa aku menantikan dengan kuat kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya. Aku menunggu dengan yakin dan percaya bahwa rahmatnya selalu baru setiap pagi. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kebenaran yang sangat luar biasa, bahwa apapun yang terjadi, selama memang perputaran bumi ini tidak berubah, yang namanya matahari pasti akan terbit di pagi hari. Bapak Ibu Saudara, ada yang pernah ragu-ragu jangan-jangan matahari hari ini tidak akan terbit? Ada yang pernah ragu begitu? Enggak ada ya? Pertanyaan berikutnya, ada yang tidak pernah memperhatikan? Oh, semuanya memperhatikan. Berarti walaupun mendung, gelap, hujan lebat, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa pagi hari matahari pasti muncul. Betul? Yang sepakat katakan amin. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara bisa percaya sebegitunya? Hujannya lebat, sinarnya nggak keluar, sinarnya nggak terlihat, ditutupi awan, bahkan hujan yang lebat. Kenapa Bapak Ibu Saudara bisa yakin bahwa matahari terbit di pagi hari? Itu pertanyaan penting Bapak Ibu Saudara. Serius, Anda bisa jawab pertanyaan itu, maka Anda bisa jawab ayat Ratapan 3 ayat 21-24. Kenapa Yeremia mengembalikan pikirannya pada kebenaran Tuhan dan kemudian menunggu dengan yakin karena pasti terjadi kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, pasti terjadi, rahmatnya selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kalau Anda percaya matahari pasti muncul setiap hari di pagi hari, sekalipun mendung hujan lebat luar biasa, dan Anda yakin karena itu adalah janji Tuhan, maka Anda akan bisa percaya dalam situasi, kondisi dan keadaan apapun, maka pengharapan kita jadi kuat dan aman, sehingga jiwa kita, kata firman Tuhan, dapat berlabuh. Artinya Bapak Ibu Saudara, situasi apapun tidak akan menggoyahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan itu lahir dari kebenaran, bukan keadaan.
Kalau pengharapan lahir dari keadaan, ketika situasinya seperti yang Yeremia alami, Yerusalem masih reruntuhan, temboknya belum dibangun, masyarakatnya masih ditindas di negara Babel, belum ada yang kembali pulang untuk membangun tembok Yerusalem. Semuanya masih dalam kondisi dan keadaan dalam tanda kutip tanpa harapan. Tapi di situasi yang sepertinya nggak mungkin lagi untuk bisa berharap mereka bisa pulang dan bangun kembali kota Yerusalem, pengharapan Yeremia kuat di dalam Tuhan. Kalau itu berdasarkan keadaan, Yeremia tidak bisa berkata begitu. Karena fakta menunjukkan tidak bisa. Tidak ada yang bisa diharapkan. Alkitab menulis Abraham, Sarah tidak punya dasar untuk berharap. Tidak punya dasar. Tidak ada dasarnya. Mau berharap gimana? Kondisinya sudah terlalu tua. Bahkan firman Tuhan sendiri mengatakan sel telur sudah tidak bisa dihasilkan oleh Sarah. Jadi Abraham mau minum keratindeng 1 galon pun tidak akan mampu apa-apa. Nggak ada dasar untuk berharap. Usianya nggak mungkin, reproduksinya juga nggak mungkin. Tapi Abraham tetap, kata firman, tetap berharap pada janji Tuhan. Katakan haleluya. Berharap pada janji Tuhan. Berapa banyak hari ini yang mendengar firman Tuhan, yakin, percaya bahwa setiap firman yang diucapkan Tuhan pasti terjadi. Angkat tangan. Yang angkat tangan katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau pengharapan itu didasarkan pada keadaan, gak bisa ngomong aku percaya atau aku nunggu dengan yakin, gak bisa ngomong begitu. Karena pengharapannya berdasarkan keadaan, dan keadaan berkata susah, keadaan berkata minus, keadaan berkata nggak ada harapan, keadaan berkata masih terjajah, keadaan berkata masih tertindas, keadaan berkata masih dalam perbudakan, keadaan berkata tembok belum dibangun, kota masih reruntuhan. Keadaan berkata begitu. Kalau pengharapan berdasarkan keadaan, tidak akan pernah muncul pengharapan. Tapi pengharapan itu lahir dari kebenaran. Kebenarannya adalah bahwa Tuhan beserta kita. Katakan amin. Tuhan bersama saudara dan saya. Ada banyak firman Tuhan lah, nggak perlu saya tambahkan. Bapak Ibu Saudara sudah pasti tahu lah. Dia Immanuel, dia beserta dengan kita. Ada firman berkata, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Maka muncul lagu, sekali-kali kau menolong, gitu kan. Kurang hafal lagunya jadi nggak bisa nyanyi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi nggak pernah Tuhan ninggalin kita. Firman Tuhan juga pernah berkata, kalau sekalipun ada seorang ibu meninggalkan anaknya, tapi aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Katakan haleluya. Katakan amin. Di ayat yang lain berkata, sekalipun kita nggak setia, dia tetap setia. Mas Arif minta bantuan ya Mas. Anda berat tubuh berapa? Sini maju Mas. Nggak ngitung ya? Nggak pernah nimbang? Oh 63. Saya 87, kira-kira kuat gendong saya enggak ya? Kuat? Yakin? Oh coba jeglok gitu. Ini di depan orang banyak, ini saksi loh ini. Masalahnya kalau jatuh sakitnya nggak seberapa. Isinya ini seumur hidup masalah. Kuat ya? Ya tapi Anda nggak saya suruh gendong kok. Tenang saja. Salaman begini Mas. Ini sebenarnya salaman ala Romawi Bapak Ibu Saudara. Tapi itu dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan kata memegang tangan. Tuhan memegang kita itu bagaikan gini. Dia Tuhan karena pakai baju putih, saya setan karena pakai baju hitam.
Enggak, saya manusia, dia Tuhan. Gambarannya misalnya begitu kan. Nah, katakanlah karena dia Tuhan di atas, katakanlah begitu ya, manusia ada di bawah. Ibarat kata begitu. Kamu enggak, jangan ikut nunduk. Ya. Apakah kamu mau jangan. Kamu punya orang sih ya, bukan punya saya. Saya sudah punya. Kok tenang saja, Mas. Nah, gitu ya. Misal nih Bapak Ibu Saudara, miring sih deh Mas, ben kono kita. Nah, misal kita manusia nih Bapak Ibu Saudara, capek, kita lelah karena begitu banyaknya masalah, persoalan yang terjadi. Kadang-kadang kemudian kita capek, jangan lepas ya Mas. Nah, kita mulai kendor Bapak Ibu Saudara. Tapi tangan Tuhan ini tetap pegang kita. Sekalipun kita lemah, coba loh Mas, tenang loh, kamu oraiku natap loh. Ibarat kata begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan yang berkata, sekalipun kita enggak setia, dia tetap setia, dia pegang kita sampai kapanpun. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Terima kasih Mas. Balik dong. Oh cukup HP ora situ. Ki mau jane kamuflase ku ben balik rene lho misalnya. Tipanya tetap balik rono. Suka di kehidupan yang lama dia ya. Enggak bercanda Mas ya, bercanda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka itulah kebenaran sebenarnya. Maksudnya banyak ayat yang Alkitab tulis tentang bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh benar. Dia itu bersama-sama dengan kita semua, katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, waktu ada ngadepin masalah terjadi, jangan pernah bertanya, kok aku ngalami gini, kenapa Tuhan? Jangan. Pertanyaannya diubah Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkau mau kerjakan aku kayak apa melalui ini? Tuhan, Engkau pengen apa dari hidupku ketika aku harus ngalami kayak gini? Aku harus mengalami ditolak mungkin, aku harus mengalami dikucilkan mungkin, aku harus mengalami ditinggal mungkin, aku harus mengalami kekurangan mungkin, aku harus mengalami sakit mungkin. Tuhan, apa yang ingin Kau kerjakan dalam diriku melalui ini? Kalau orang bisa bertanya begitu, dia nggak akan pernah berpikir untuk menyalahkan Tuhan, menyalahkan sesama, menyalahkan yang lain. Nggak akan pernah. Kenapa? Karena dia ngerti bahwa aku ngalami gini karena Tuhan punya rencana melalui ini dalam hidup. Dia punya maksud dan tujuan ketika aku ngalami kayak gini. Maka orang akan selalu dapat bersyukur. Kasih tahu kanan kiri, katakan selalu bersyukur. Karena doanya adalah bukan kenapa Tuhan, bukan gitu. Tuhan, apa yang akan Kau kerjakan lewat semuanya ini? Dan orang bertanya begitu karena dia ngerti bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari esok yang penuh pengharapan, bukan penuh ketakutan, bukan penuh intimidasi, bukan penuh dengan caci maki, tapi penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita mulai ubah cara kita berpikir. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semuanya itu sadar bahwa hanya bisa dikerjakan kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan nggak bisa. Pikiran kita akan selalu jadi medan pertempuran dan iblis akan selalu mencoba untuk membuat kita berkeputusan melawan firman. Melawan firman itu artinya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin tidak semata-mata dosa Bapak Ibu Saudara, tapi hanya karena keputusan yang salah berujung pada maut pada akhirnya. Karena keputusan yang tidak sesuai dengan firman berujung pada menjauh dari Tuhan. Olehnya Bapak Ibu Saudara, rindukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rindukan untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Seorang dokter di tahun 67 namanya Elizabeth Kubler-Ross. Saya nggak tahu bacanya benar enggak ya. Di tahun itu Bapak Ibu Saudara, hampir semua tenaga medis nggak pernah berani ngomongin soal kematian di depan pasien yang
sedang mengalami penyakit kronis. Katakanlah kalau misalnya ada dokter, kemudian ada pasien datang ngomong soal penyakitnya, oke, besok kita analisa. Ketika sudah dianalisa, periksa sana sini dihasilkan sebuah kesimpulan. Dokter membacanya, wah Bu, penyakit Anda cukup berat. Ini kayaknya kalau analisanya hidup Anda tinggal 5 bulan lagi. Nah, dokter nggak berani ngomong kayak begitu-gituan, itu nggak berani. Tetapi beda dengan dia. Dia selalu berkomunikasi apa adanya, walaupun tidak dalam kerangka menakut-nakuti. Apa adanya itu tetap dalam bahasa yang menyejukkan. Tapi yang dia dapati itu unik dan menarik. Ada orang dengan kekuatan tubuh yang sama, dengan penyakit yang sama, tapi ketika kemudian mereka mendengar hasil diagnosanya penyakit mereka, hasilnya jadi beda. Sekali lagi, ada pasien yang datang dengan kekuatan yang sama, kondisi fisik yang sama, penyakit yang sama, datang. Kemudian setelah Elizabeth, ini bukan Elizabeth Adiva ya, ini Elizabeth Rose ini ya namanya gitu. Nah, si Elizabeth ini sudah menyampaikan, oh penyakitmu kayak begini gitu ya, kepada orang yang sama-sama tadi. Ternyata hasilnya lain. Nah, punya selidik dari semua wawancara perbincangan antara Elizabeth dengan para pasien adalah didapati, ternyata dihasilkan. Kenapa ada pasien yang tetap bisa melanjutkan hidup, ada pasien yang akhirnya memang mati cepat? Karena ternyata cara menganalisa persoalan, cara menerima sebuah masalah, itu yang membuat berbeda. Bedanya di mana? Pasien yang cepat mati ketika dengar diagnosa dokter yang parah itu tadi, katakanlah saja begitu, dia langsung putus asa. Waduh, aku dapat penyakit yang berat. Waduh, penyakitku parah. Waduh, gak bisa dioperasi. Waduh, ini nanti pasti umurku jadi pendek. Waduh, gak ada BPJS. Ya benar, tahun 67 gak ada BPJS. Di luar negeri lagi saudara ya toh. Waduh, gak ada BPJS. Mandiri nggak punya duit, penyakitku gimana caranya? Itu yang satu. Yang satu yang bisa melanjutkan dan meneruskan hidup, nanggapinya beda. Oke, aku punya sakit, tapi nggak masalah. Aku mulai belajar hidup sehat, aku bersahabat dengan penyakitku, aku akan memulai gaya hidup yang mulai berbeda, lebih banyak bersukacita, lebih banyak tersenyum dan seterusnya. Intinya adalah cara berpikir yang berbeda, cara menganalisa persoalan yang berbeda, cara menanggapi masalah yang berbeda. Itulah yang membuat perbedaan dalam hidup para pasien itu. Yang satu ketika pola pikirnya langsung negatif, hopeless, nggak ada, seolah-olah nggak ada harapan, terus terus termenung, terus kayak kemudian memiliki sikap hati yang seperti putus asa, tidak bergairah. Itulah yang menyebabkan mereka memang mati cepat. Bukan karena penyakitnya, perhatikan baik-baik, bukan karena penyakitnya, tapi cara, pola pikir, cara ngadepin masalah, cara menganalisa masalah, cara mutusin menghadapi masalah, itulah yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Maka itu artinya Bapak Ibu Saudara, cara berpikir akan sangat mempengaruhi, akan sangat membuat orang bisa memiliki kondisi dan keadaan yang berbeda. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dapat pemahaman baru bahwa mari kita perbaharui cara kita berpikir. Pola pikir lama kita harus dibongkar total, diganti dengan yang baru. Dan itu semua tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan hanya oleh karena kekuatan Roh Kudus dan firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Itu yang memperbaharui pola pikir kita, sehingga pengharapan kita semakin kuat sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Kata Daud, aku tidak takut bahaya, katakan amin.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun bisa terjadi, boleh terjadi, silahkan terjadi, tapi itu tidak akan menggoyahkan pengharapanku kepada Tuhan. Karena aku tahu Roh Kudus memperbaharui caraku berpikir, Roh Kudus memperbaharui budiku, pola pikirku, caraku nanggepin masalah, caraku nganalisa masalah, dan caraku memutuskan sebuah persoalan. Dan itu semua akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi kehidupan kita ke depan. Oleh sebab itu kita nggak akan pernah tahu kan Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup kita ke depan itu kayak apa, seperti apa. Saya tutup dengan cerita. Barusan saya ketemu dengan seseorang yang waktu lalu sangat lama sekali kami sempat bergaul begitu ya. Tapi sudah cukup lama tidak ketemu. Tadi ketemu, cerita-ceritalah begitu. Soal masa lalu, piye keadaanmu baik, piye gaweanmu baik. Tetapi ada satu hal yang ternyata saya cukup kaget, karena apa yang selama ini saya pikirkan dalam kerjaannya dia ya lancar, ternyata sudah mengalami perubahan yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Perubahan yang sangat luar biasa. Tetapi bersyukurnya kepada Tuhan adalah dia masih tetap bisa bekerja di tempat itu. Dan itu yang dalam cerita-cerita tadi saya menemukan bahwa dia orangnya bukannya tidak, ya dia berpikir ya, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dengan posisi dia sekarang dibandingkan dengan yang dulu, ini sudah sangat jauh posisinya. Lebih rendah gitu ya. Posisinya yang sekarang jauh lebih rendah dari posisi yang dulu. Tapi memang itu karena kondisi perusahaan mengharuskan itu terjadi dalam hidupnya. Terancam tanpa pesangon gitu ya, karena posisinya berbeda. Tapi satu hal yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan itu adalah dia orang yang ya sudah, mau apa lagi. Ya sudah, kalau memang ini harus terjadi dalam hidupku dan itu harus aku alami, ya sudah. Seperti yang tadi Ibu Gembala katakan, ya sudah, terserah Tuhan. Karena Tuhan yang pegang hidupmu. Satu hal yang kemudian kita mesti pegang, jangan sampai berubah Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa Tuhan selalu pegang kendali. Katakan sama-sama, Tuhan pegang kendali hidupku. Yang percaya katakan amin. Yang percaya sungguh-sungguh lebih keras aminnya. Pegang kendali. Maka apapun yang terjadi, yakin Bapak Ibu Saudara. Ya memang tidak bisa diperkirakan, itu tadi yang saya bilang. Perusahaan ini juga sudah cukup lama, pemain besar di Indonesia, tapi tiba-tiba mengalami perubahan yang begitu drastis. Artinya saya mau katakan, apa sih yang bisa diharapkan, dibanggakan orang? Pemilik perusahaan juga nggak ngerti kalau itu terjadi. Karyawan dari perusahaan juga nggak ngerti kalau itu juga akan menimpa dirinya. Artinya perjalanan kita ke depan semakin sulit untuk diperkirakan. Olehnya jangan pernah berharap pada semuanya itu. Tetaplah berharap kepada Tuhan yang sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup. Katakan haleluya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berharap dari satu pintu lagi. Mulailah berharap dari pintu-pintu yang lain yang dibukakan Tuhan. Kita nggak perlu ngerti pintu mana yang dibukain Tuhan buat kita. Tapi percayalah, pengharapan kita itu karena kebenaran. Dan kebenarannya berkata bahwa dia nggak pernah ninggalin kita. Dia selalu ada buat kita, dia selalu pegang tangan kita, bahkan tangan kanannya itu memberi kemenangan kepada kita. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang berkata, firman Tuhan yang berkata, janji Tuhan yang berkata bahwa dia pegang kendali atas seluruh hidup kita. Olehnya terus tetap percaya janjinya. Kita datang mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan kudus. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu janji
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Jalan mana yang harus ku pilih? ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Nyatakan dengan iman, ku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pelayan perjamuan, silakan maju. Tiba-tiba saya diingatkan kisah dalam Alkitab tentang domba yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata bahwa ketika ada domba satu saja terlepas dari kawanan, dan kemudian dia meninggalkan semua kawanan yang ada, dan si domba itu pada akhirnya tersesat, dia nggak tahu jalan pulang. Firman Tuhan berkata, gembala itu tinggalkan 99 yang lain, dan dia cari domba itu sampai ketemu. Dan yang lebih luar biasa, domba itu tidak dituntun, Bapak Ibu Saudara. Domba itu digendong. Jangan pernah takut menghadapi apapun. Tuhan gendong saudara dan saya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hadapi, ingat baik-baik, Tuhan gendong saudara dan saya. Bahkan ketika mungkin kita terhanyut dengan persoalan dunia ini, sehingga kemudian kadang kita lupa harus berkeputusan seperti apa, dan pada akhirnya justru itu membuat kita berkeputusan salah di hadapan Tuhan. Ingatlah, anugerahnya besar buat kita. Dia akan tetap cari engkau untuk menyelamatkanmu. Dia akan tetap cari engkau dan menggendongmu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka apapun yang terjadi, kalau engkau ngerasa hari ini kau merasa dalam kondisi yang lemah, penat, berat, capek, lelah, buka hatimu buat anugerahnya berlimpah buat kita. Saat kita terima perjamuan kudus, mari Bapak Ibu Saudara lihat, pandang kita yang berdosa, dia tetap rela mati buat kita. Waktu kita masih berdosa, dia tetap rela mati buat kita. Kalau nyawanya tidak dia sayangkan, jika mungkin kita mengalami ketersesatan, dia akan tetap cari saudara dan saya. Jadi teruslah berharap kepada Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Terus minta dia pegang kendali hidup kita. Pegang tangannya kuat-kuat Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalin Tuhan. Terus mendekat, melekat kepadanya. Bapak, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kiranya Engkau berbicara lebih dalam tajam kepada kami, lebih lagi kuatkan kami. Waktu kami pegang perjamuan kudus, Tuhan urapi itu semua, dan kami akan ngerasain bagaimana hadirat Tuhan menguatkan setiap kami. Kalau mungkin ada yang mulai lemah, kuatkan Tuhan.
Kalau mulai mungkin sumbunya mulai pudar, nyalain lagi Tuhan. Kalau ada buluh yang mulai terkulai, kami tahu firman-Mu berkata Engkau gak akan patahin kami, tapi Engkau akan kuatkan kami. Itu sebabnya waktu kami nerima perjamuan kudus, Tuhan Engkau bekerja di hati kami. Mari Tuhan, demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami layani perjamuan kudus pada malam hari ini.